jangan minum obat kimia, nanti kena ke ginjal sama liver. Begitu sebagian orang percaya. Ya memang ada benernya kalau minumnya nggak bener, tidak atas indikasi ataupun saran dari dokter. Ya jadi bahan kimia itu tidak identik dengan kok deterjen, semen, bahan kimia cair yang lain-lain yang bisa merusak organ-organ dalam tubuh ya. Jadi namanya zat aktif obat atau bahan baku obat itu penemuannya sudah melalui uji coba bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan ya. Jadi bahan aktif obat itu ada dari ekstrak tumbuhan, ekstrak hewan, kemudian bahan biologi, kemudian dari mikroba atau jamur yang dibiarkan menjadi antibiotik, kemudian dari mineral ada, lalu kemudian dari sintetik bahan kimia memang ada, tetapi diukur, dicari molekulnya yang terbaik untuk ditakar sesuai dosis gramnya yang sesuai dengan titik tangkap untuk perbaikan kondisi di dalam organ tubuh manusia. Ya jadi penemuan obat itu makin maju. Makanya dulu itu usia harapan hidup di tahun 50-60 dulu itu hanya di bawah 60 tahun. Tapi sekarang itu udah di kisaran 70-an tahun. Bahkan negara-negara maju kayak misalnya Singapura, Jepang, Korea, itu usia harapan hidupnya udah 83 sampai 86 tahun. Nah kalau kita itu baru sekitar 73 tahun, mending daripada India yang 67 tahun, karena India rakyatnya sangat besar ya. Tapi di negara-negara Afrika yang kurang maju sana teknologi kedokteran maupun sistem pelayanan kesehatannya, itu usia harapan hidupnya masih sekitar 50 tahun. Ya jadi kemajuan itu adalah keniscayaan. Jadi jangan disangka dan menegasikan bahwa yang kimia itu beda dengan yang alamiah. Yang alamiah itu pasti segalanya baik. Tetapi ada teknologi modern yang bisa mengujinya. Dan penemuan obat itu atau ketika obat itu dipasarkan di masyarakat itu melalui uji coba bertingkat, bertahap. Pertama dari uji coba di laboratorium, ya, di lembaga penelitian. Kemudian berikutnya uji coba praklinik, diuji cobakan ke hewan-hewan yang sesuai dengan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga uji coba ke manusia, itu di dalam populasi yang terukur sampelnya cukup banyak, tentunya dengan pendampingan dan pengawasan akan efek samping. Kemudian keempat uji coba di lab di Badan POM maupun kalau di Amerika itu di FDA kayak gitu. Terus kemudian yang kelima itu ada uji monitoring setelah obat tersebut diedarkan ke masyarakat. Ketika ada efek samping ya itu akan ditarik dari pasaran, tapi tentunya dengan pengawasan yang ketat. Ya jadi obat yang diisep untuk nyeri tenggorokan itu antiseptik sifatnya, bukan seperti antibiotik, beda mekanisme kerjanya. Jadi kamu kalau memang mau ngisep obat itu waktu tenggorokan gak nyaman boleh, gak usah khawatir resistensi antibiotik. Ya jadi antiseptik itu bekerjanya di permukaan tubuh kita. Permukaan tubuh kita itu kan kulit, kemudian selaput mukosa yang di tenggorokan, lidah, selaput lendir di hidung. Nah makanya obat itu bekerjanya lebih banyak secara lokal, jadi hanya di mukosanya saja. Jadi memang kerjanya antiseptik itu ketika antiseptik itu bersentuhan dengan mukosa tenggorokan kita, itu akan terjadi oksidasi lemak yang ada di dalam sel bakteri ataupun virus misalnya. Jadi mengganggu pertumbuhannya. Tapi ada juga yang bekerja langsung masuk ke dalam sitoplasmanya, itu bisa membunuh bakteri. Tetapi bakteri yang ada di mukosa saja. Kalau antibiotik itu bekerjanya masuk ke dalam peredaran darah. Jadi misalnya layer atas itu mukosa, kemudian di bawahnya itu ada beberapa lapisan, kemudian di bawahnya ada pembuluh darah. Di sini ada otot misalnya, ini ada otot, ini pembuluh darah. Lah, kalau antibiotik itu masuk di dalam aliran darah dan kemudian masuk ke sel target. Sel targetnya itu ya dimanapun, apakah infeksi di saluran napas atau di paru-paru, atau bahkan sampai di otak, ya, ataupun dimanapun organ. Ya itu namanya sel target, itu masuknya dari aliran darah kalau antibiotik. Dan kalau antibiotik umumnya broad spektrum, jadi spektrumnya luas. Jadi kayak bom
bakteri jenis apapun sebagian besar bisa mati oleh antibiotik yang kuat tersebut. Nah, kalau antiseptik itu bukan broad spektrum, hanya ngatasin yang di permukaannya saja. Jadi ya nggak perlu khawatir. Yang penting kalau sakit belum lewat 3 hari itu ya nggak perlu antibiotik. Dan kalaupun antibiotik sebaiknya atas indikasi dari dokter yang memeriksa.